warga desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon menuding kubunya diduga berlumuran kasus. Global News TV Cirebon. Pasca demo masyarakat desa Citemu di depan kantor Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon pada Selasa 20 Oktober 2020 kini telah berlalu. Aksi demo tersebut dilakukan oleh masyarakat desa Citemu melalui orasi oleh Abdul Hamid menuding kubu Supriyadi selama menjabat dari tahun 2015 diduga kian membalelo atau semaunya sendiri. Karena saat demo beberapa hari yang lalu orasinya masa menuntut agar kubu desa Citemu segera diturunkan dari jabatannya karena diduga berlumuran kasus, disinyalir seringkali melakukan penyelewangan anggaran dana desa semenjak tahun 2018-2019 bahkan sampai sekarang di tahun 2020. Maka masyarakat desa Citemu menganggap telah banyak merugikan uang negara, banyak program-program desa tidak digelar atau tidak dilaksanakan. Maka selaku masyarakat desa meminta kepada penegak hukum agar segera diproses secara hukum yang berlaku karena sudah kami laporkan ke Unit Tipikor Polresta Kabupaten Cirebon, baik dari Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat desa Citemu sendiri, juga masyarakat di luar Citemu ada yang melaporkan atas dugaan kasus pidana pribadi kubu tersebut. Maka proses agar terus berjalan. Di sisi lain, Global News TV hari Kamis 22 bulan 10 2020 mengonfirmasi Lukman selaku Ketua BPD di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dirinya mengatakan bahwa kubu desa kami benar-benar sudah keterlaluan. Dari beberapa program anggaran banyak yang mangkrak seperti dana untuk masjid, yatim piatu, jangkar kapal, dan untuk galangan kapal. Kami juga selaku Ketua BPD merasa terjebak dengan kejelekan kubu desa Citemu. Bahkan sudah kami laporkan tindakan korupsi ke Unit Tipikor Polresta Cirebon dan sudah diminta keterangan sebagai pelapor. Selama saya menjabat Ketua BPD di Desa Citemu, tidak pernah diberikan salinan laporan pertanggungjawaban tentang program atau pengeluaran dana desa. Maka minta kepada APH, aparat penegak hukum, agar segera memeriksa Supriyadi selaku kubu desa Citemu, pungkas Lukman. Hal senada juga diamini warga desa Citemu Mahfud hari Kamis 22 Oktober 2020 saat dimintai komentar tentang Supriyadi selaku kubu desanya. Ia pun mengamini bahwa kubu Supriyadi itu diduga berlumuran kasus. Karena ini Polresta atau Polres Kota dulu yang lebih untuk menciduknya, karena dari berbagai laporan sudah masuk ke 2 Mapolres. Untuk itu saya minta kepada jajaran kepolisian 2 Mapolres segera periksa dan jebloskan kubu desa Citemu yang sudah berbagai dugaan kasus menimpa dari penggunaan dana desa dan perbuatan pribadinya di luar tugas-tugas kubu Supriyadi saat dikonfirmasi via telepon seluler Kamis 22 Oktober 2020 dirinya menjawab dengan entengnya, permasalahan demo kemarin itu sudah saya jelaskan sesuai peraturan yang ada, kalau bisa ketemu saja langsung karena situasinya lagi memanas, pungkas kubu Supriyadi pada awak media. LHP-nya pun dari 18-19 itu tidak pernah datang ke saya. Kerugiannya berapa, yang belum dibangun berapa. Jadi seolah-olah ini benar-benar tertutup. Dia tidak mau dipublikasikan dan pengennya mitra itu untuk nutupin dia. Ya saya nggak mau dong, Pak. Benar. Nah, setelah itu saya nggak dapat LKPD ini dan itu, akhirnya saya bikin omongannya orang yang tidak bisa disentuh sama hukum. Akhirnya rame-rame minta penegak hukum yang adil kan. Nah, ada berarti ke Tipikor Polres apa? Polresta, Pak. Polres Kota. Jadi sekarang ya kembali lagi ke aparatur negara, terutama kepolisian, tolong tegakkan bahwa ini by data pun sudah komplit, realnya pun sudah ada, ya terus mau apa lagi kan gitu, Pak. Kira-kira berapa, Pak, kerugian uang negara yang diduga digelapkan oleh
Pak Kowo? Kalau kita tidak bisa, Pak, gitu ya. menghitungnya. Terus terang saya tidak bisa menghitungnya. Karena itu ada satu tim ahli dari Tipikor sama inspektorat kan gitu, Pak. Intinya ada bangunan yang angkrak, ada yang tidak dibangun, ya banyak lah, banyak yang istilahnya dari ADD untuk keperluan kantor juga tidak dibelikan. Jadi anggaran itu banyak yang ditumpang tindihkan. Misalkan anggaran 17 akhirnya dibeliinnya tanggal 2019. Nanti anggaran ini dibeliinnya tanggal 2020. Jadi tumpang tindih. Sampai pernah saya malu di desa itu pernah tidak ada kertas habis. Kertas itu sampai perangkat desanya sendiri yang beli. Nunggu kertas. Listrik juga sama, pernah diputus. Desa tuh gitu. Iya. Jadi lo kalau kita ini diam aja ya gimana gitu. Saya ini ngobrol begini bukan karena saya dendam. Saya segala sesuatu saya kasih solusi ke itu. Masalah tanah juga istilahnya kaplingan yang istilahnya udah sekian tahun. Uang yang nggak disetorin sama pemilik tanahnya, saya kasih solusi yang terbaik sama gue. Tapi nyatanya kita sendiri yang dihajar sama saudara-saudaranya ku dipukulnya. Kita sih nggak melawan, total sama sekali nggak melawan. Biarkan, nanti hukum lah yang bicara, kan gitu. Jadi inilah kubu ini ya kayak istilahnya pengennya dia itu ini saya, semua ini saya, dan uang dari negara itu bukan milik rakyat tapi milik saya gitu. Karena apa? Aturannya itu kan uang itu keluar, kubu itu tidak boleh kan mengambil uang. Benar. Anggaran yang diduga di 2020 dikorupsi oleh kubu. Oke, kita belum bisa mengatakan bahwa yang 2020 itu dikorupsi karena ini tahun anggarannya masih berjalan. Yeah. Tapi ini kita berbicara di 2018 dan 2019. Di 18 ada BUMDes 30 juta itu belum direalisasikan. Kemudian di 2019-nya 50 juta juga buat BUMDes tidak direalisasikan. Makam, situs makam 44 juta. Itu juga hanya dibangunkan keramik, seharusnya ada atap dan segala macam kan. Kemudian ada TPT, ada solokan, itu semuanya mangkrak. Bahkan ada buat bangun solokan, batunya batu warga sampai sekarang belum dibangun. Belum dibayar, artinya belum dibayar. Yang bangun buat istilahkan TPT itu batunya punya warga sampai sekarang utang belum dibayar. Kemudian ada dana pendidikan buat RA 7 juta tidak direalisasikan. Ada plat taker buat hidupan masjid juga itu tidak dibangun. Sehingga menurut saya ini sudah keterlaluan sekali. Yang di 2018-2019 itu sudah banyak ketimpangan dan kejanggalan tentang pembangunan yang belum dibangun dan mangkrak. Ditambah lagi nanti di tahun 2020 itu banyak sekali dan dari awal sampai sekarang itu belum. Kedua, plat taker. Ketiga, tambatan perahu. Keempat, anak yatim. Kemudian kelima, ruti lahu. Keenam, dana pendidikan buat RA, buat tingkat anak-anak gitu. Kemudian ada lagi buat masjid, hanya dibelikan bata dan split juga granit. Dan itu masih kurang dari RAB yang sudah ditentukan. Kalau untuk masjid, Pak, nilai totalnya berapa? 100 juta. Kalau untuk pendidikan RA 6.780. kalau untuk tadi Ruti lahu Ruti lahu untuk 2 orang, 2 rumah itu 30 juta. 30 juta. Untuk anak yatim Anak yatim 15 juta. Sama jompo ya. Sama jompo. sama jompo. Iya. Untuk plat taker Karena plat taker 28 juta. Koma sekian lah, pokoknya intinya 28. Ada tambatan perahu 39 juta. Gerobak sampah 10 juta. Belum ada realisasi sama sekali. Itu yang 2020. Terus seperti ini apakah harus dibiarkan saja? Kasihan rakyat kan itu kan. Ini hak rakyat. Dana desa itu bukan uang kepala desa, tapi uang masyarakat. Kepala desa sebagai amanat untuk merealisasikan pembangunan yang ada di masyarakat. keinginan Bapak kira-kira untuk seperti apa ke APH, aparat penegak hukum? Ya. Karena ini sudah, kalau penyakit itu, borok itu sudah tidak bisa diobati, diamputasi. Tuntutan kami sebagai warga sudah turunkan dan proses hukum secara tegas dan seadil-adilnya kepada penegak hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Siap.
menjerit dan nangis tatkala Pak Camat mempersilahkan untuk demo di kecamatan. Seakan-akan itu di mata masyarakat bahwa masyarakat berpihak kepada Kuwu. Kasihan Kuwunya, jangan di demo di wilayah kecamatan. Hari ini kita jabanin demo ke kecamatan untuk menyuarakan rakyat. Bapak Camat yang terhormat, Regang tidak dibangun. Itu yang 2010, 2020. Ini ada yang 2018, 2019. Itu masih banyak yang tidak dibangun dan mangkrak. Ini tidak boleh dibiarkan oleh aparat penegak hukum. Pesan Pak Jokowi, siapapun aparat yang mengkorupsi di negara tangkap. Sekarang ratusan juta yang sudah dipakai oleh pemimpin kita. Tapi kenapa dibiarkan? Turunkan, tangkap, sidangkan. Rakyat capek, rakyat kesel. Setiap rapat dibikin demo, setiap rapat diliputkan oleh preman-premannya. Makanya saya minta bantuan kepada Briga 08 supaya apa? Supaya kami nggak mau terus diadu. Masjid diserang, rakyat yang diadu. Kita meminta keadilan. Janjinya Kuwu tanggal 5 akan menyelesaikan semua permasalahan tanah. Tapi rakyat datang dipukulin. Apakah ini keadilan buat rakyat? Tolong, jangan sampai itu. Rakyat selalu disengsarakan, rakyat selalu ditindas, rakyat selalu dipojokkan. Kami juga rakyat, bapak-bapak yang ada di depan, pengemban amanat tugas dari pemerintah. Di pundaknya ada tanggung jawab yang sangat besar sekali. Saya yakin bapak-bapak yang di depan juga dibiayai oleh negara, diongkosi oleh negara. Tolong bantu kami rakyat, sistem rakyat kecil. Itu saja. Dengan perwakilan dari warga masyarakat dan yang lainnya, kita ketemu dengan Pak Kuwu dan Mustika. Akan kami saksikan apa yang akan disampaikan oleh tuntutan warga terkait permasalahan tersebut. Intinya kami siap memfasilitasi bersama Mustika untuk memfasilitasi permasalahan yang ada di desa Cikumu. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami bersama teman-teman koordinator untuk menghadap mediasi dalam karena tidak memungkinkan nih. Kalau kami sudah bosan mendengar janji-janji dari pemimpin desa kami. Kami janji, kami di sini hanya menyuarakan isi suara hati kami. Mohon didengar, mohon dicermati, mohon ditindaki. Kami warga malu punya pemimpin seperti ini. Kami merasa malu sampai berdemo di kecamatan seperti ini. Bukan kami tak mau bermusyawarah, bukan kami provokator mengumpulkan masyarakat sebanyak ini. Tapi selama ini musyawarah dan lain-lain sudah kami kerjakan. Tapi tak ada hasil jawaban yang jelas. Mudah-mudahan aksi kami di sini adalah akhir dari jeritan suara kami. Pak Camat penerima Lutilau, dia sampai jual jaring demi untuk menambah kebutuhan dana yang diberikan pemerintah. Namun apa? Dana yang sudah keluar tidak dikeluarkan, Pak Camat. Pak Camat, mohon dilihat. Bantuan anak yatim pun, Pak Camat, bukan dibagikan tapi masuk ke kantong Pak Kuwu. Mohon tenang, ya. Siap kondusif, siap kondusif, ya. Tidak ada bahasa-bahasa kotor, tidak ada bahasa-bahasa provokatif, siap. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sukadi dan M. Prayuda melaporkan. Perwakilan dari kami sudah pernah datang ke sini.